Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Rahulina Tarigan, dosen tetap di Universitas Banten Jaya pada program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan metode dan model perkuliahan pada sistem terintegrasi. Terkait hal itu, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan asesmen terhadap semua tugas ataupun assignment yang saya berikan kepada mahasiswa. Mata kuliah sistem terintegrasi diberikan kepada mahasiswa semester 4. Pada mata kuliah sistem terintegrasi, mahasiswa akan mempelajari konsep integrasi sistem, berbagai model dan metode integrasi dalam lingkup Enterprise Application Integration. Mahasiswa juga akan belajar tentang pemanfaatan web service dan API sebagai teknologi integrasi sistem. Bagaimana penggunaan JSON sebagai bahasa ideal untuk pertukaran data antar aplikasi. Mahasiswa juga akan belajar tentang XML sebagai bahasa markup yang dirancang untuk menyampaikan dan mengantarkan data. Selain itu, mahasiswa juga belajar tentang data warehouse sebagai sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk membuat laporan dan analisis. Kepada mahasiswa diperkenalkan juga contoh implementasi sistem terintegrasi pada ERP atau Enterprise Resource Planning. Untuk lebih mempertajam kemampuan teknis dalam integrasi aplikasi, mahasiswa juga akan mempraktekkan bagaimana mengimplementasikan web service sebagai application programming interface. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sistem terintegrasi adalah sebagai berikut. Mahasiswa dapat memahami definisi dan konsep sistem terintegrasi, mampu menjelaskan metode membangun sistem terintegrasi dalam lingkup Enterprise Application Integration. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana web service dapat dikembangkan sebagai tools dalam melakukan integrasi sistem. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana JSON dapat dipergunakan sebagai bahasa ideal untuk pertukaran data antar aplikasi. Juga bagaimana XML sebagai bahasa markup dapat menyimpan dan mengantarkan data. Mahasiswa mengerti akan konsep service-oriented arsitektur sebagai arsitektur yang dapat diimplementasikan pada perangkat lunak yang berfungsi sebagai service seperti web service. Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana data warehouse sebagai sistem untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Mahasiswa mampu menjelaskan keuntungan dilakukan integrasi sistem pada sebuah perusahaan atau organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi sistem integrasi pada ERP. Dan terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan web service sebagai application programming interface. Perkuliahan dilakukan secara tatap maya atau daring sebanyak 14 kali. 1 kali dilakukan ujian tengah semester dan 1 kali dilakukan ujian akhir semester. Jadi total pertemuan ada 16 kali. Berikut adalah detail daripada materi kuliah dalam setiap pertemuan. Pertama adalah definisi dan konsep sistem terintegrasi. Pertemuan kedua membahas tentang latar belakang masalah integrasi. Keuntungan dilakukan integrasi sistem pada organisasi, model integrasi sistem terkait dengan presentation, data, dan functional integration, kemudian berbagai keragaman ataupun heterogeneity problem yang dihadapi pada sistem terintegrasi, misalnya middleware heterogeneity, data heterogeneity, protokol heterogeneity. Definisi dan latar belakang munculnya SOA, kemudian prinsip service orientation design, dan masalah yang memerlukan solusi SOA itu seperti apa. Pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan 9 akan dipelajari tentang konsep dan cara kerja web service. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan kepada mahasiswa bagaimana cara menuliskan sejumlah line code berupa program kecil di Visual Studio Code tentang web service dan bagaimana cara kerja web service, sehingga mahasiswa dapat menyaksikan secara langsung cara pembuatan daripada sebuah program web service dan bagaimana cara kerjanya. Pada pertemuan ke-10 saya akan membahas tentang komponen pembentukan web service, kemudian dilanjutkan dengan konsep dan ruang lingkup API atau Application Programming Interface. Di sini juga saya akan membuat sebuah program kecil sebagai kelanjutan daripada program web service yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu pada pertemuan 12 akan dibahas tentang definisi dan contoh pemanfaatan REST API.
lalu JSON sebagai turunan JavaScript untuk menyimpan data dan pertukaran data. Pada pertemuan ke-12, saya akan memberikan contoh juga bagaimana membuat REST API sebagai program untuk mengintegrasikan data antara dua sistem aplikasi yang berbeda. Editor yang saya pergunakan tetap Visual Studio Code. Pada pertemuan ke-13, saya akan memberikan proyek kepada mahasiswa. Mereka saya bagi menjadi beberapa kelompok, dan kepada mahasiswa saya akan berikan tugas bagaimana mereka membangun program kecil untuk membuat REST API untuk mengintegrasikan dua aplikasi yang berbeda. Pertemuan ke-14 saya akan membahas tentang data warehouse sebagai sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk keperluan pembuatan laporan dan analisis. Lalu pengertian dan cara kerja sistem Enterprise Resource Planning, apa manfaat atau keunggulan menggunakan ERP untuk sebuah perusahaan. Pada pertemuan ke-15 ini juga saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka buat, yang saya jelaskan pada pertemuan ke-13. Kemudian pertemuan terakhir akan dilakukan ujian akhir semester. Penyampaian materi saya pergunakan beberapa aplikasi karena perkuliahan masih dilakukan secara daring atau tatap maya, maka saya mempergunakan Zoom Meeting Application dan Google Meet. Saya juga pergunakan Google Classroom sebagai media untuk mendistribusikan dan mengumpulkan assignment dari mahasiswa. Ada WhatsApp group untuk chatting dan bertukar informasi dan diskusi, serta bahan ajar yang saya berikan kepada mahasiswa berupa modul, buku, dan paper. Metode pembelajaran dan interaksi dengan mahasiswa, saya mengacu kepada metode student-centered learning. Metode ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat belajar lebih aktif dan mandiri sehingga kualitas belajar mahasiswa dapat lebih ditingkatkan. Jadi dalam metode ini mahasiswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Untuk mewujudkan metode student-centered learning, saya menggunakan beberapa model pembelajaran, diantaranya adalah studi kasus. Pada model ini saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing mahasiswa terdiri dari 2 orang. Kepada setiap kelompok saya akan berikan kasus ataupun permasalahan yang harus mereka diskusikan dan nanti mereka akan presentasikan. Pada akhir kuliah saya akan memberikan kesimpulan, refleksi, ataupun evaluasi terhadap hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Model kedua adalah self-directed learning atau pembelajaran mandiri, yaitu merupakan metode pembelajaran yang disampaikan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, pengalaman, pengetahuan ataupun prestasi mahasiswa dengan inisiatif sendiri. Jadi kepada mahasiswa diberikan kesempatan untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belajar mandiri yang mereka lakukan. Belajar mandiri dapat mereka lakukan dengan membaca banyak buku ataupun artikel-artikel yang ada di internet, dan juga menonton video-video yang ada di YouTube terkait dengan materi kuliah. Model yang ketiga adalah project-based learning. Model ini saya berikan berupa proyek kepada mahasiswa untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan problem solving. Mahasiswa akan menyelesaikan sebuah permasalahan terkait dengan materi kuliah yang disampaikan, tapi masih relevan dengan kehidupan nyata. Sehingga mahasiswa dapat melihat keterkaitan antara pengetahuan yang mereka peroleh di perkuliahan dengan implementasi daripada pengetahuan itu dalam kehidupan nyata. Pada kesempatan ini saya akan memberikan proyek kepada mahasiswa untuk membuatkan program kecil berupa aplikasi REST API untuk mengintegrasikan dua aplikasi yang berbeda, seperti yang sudah dipelajari dalam perkuliahan. Di sini saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Dan pada pertemuan 2 minggu berikutnya mereka
akan mempresentasikan hasil daripada proyek yang sudah mereka hasilkan. Model yang berikutnya yaitu problem based learning. Model ini hampir sama dengan studi kasus, tapi bedanya adalah pada problem based learning ini saya tidak membagi kelompok, tetapi saya memberikan masalah kepada setiap mahasiswa. Ini menjadi tugas mandiri dan mahasiswa menjawab permasalahan itu dalam bentuk makalah yang nantinya juga akan mereka presentasikan dalam jangka waktu seminggu. Pada setiap perkuliahan saya akan memberikan ataupun menyampaikan materi dalam bentuk ceramah menggunakan slide presentasi ataupun proyektor dan laptop. Nah, dari metode pembelajaran dan interaksi dengan mahasiswa ini, saya dapat memberikan variasi daripada pembelajaran kepada mahasiswa, walaupun materi yang saya sampaikan itu bersifat teori, tetapi di tengah-tengah pembelajaran saya akan memberikan bagaimana konsep ataupun teori yang saya sampaikan itu diimplementasikan dalam sebuah program aplikasi sehingga mahasiswa dapat antusias belajar dan meningkatkan keaktifan mereka dalam berkomunikasi, yaitu dalam bentuk diskusi, sehingga pada saat nanti mahasiswa itu terjun ke dunia kerja, mereka mempunyai skill yang memadai, baik dalam skill kuliah yang sudah disampaikan ataupun dalam skill berkomunikasi dengan pihak lain dalam pekerjaan mereka. Penilaian hasil belajar saya bagi dalam beberapa komponen, yaitu kuis, tugas UTS, UAS, dan kehadiran serta keaktifan. Kuis saya berikan 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah UTS. Tugas juga saya berikan 2 kali, sebelum dan sesudah UTS, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok berupa proyek. Kemudian ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, ujian akhir semester pada pertemuan ke-16, lalu kehadiran dan keaktifan ini, keaktifan saya nilai dari diskusi tanya jawab yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini adalah tabel kriteria kelulusan. Jika mahasiswa itu memperoleh nilai 80-100, maka mendapat nilai A, 70-79 nilai B, 55-69 nilai C, 40-54 nilai D, 0-39 nilai E. Jika mereka memperoleh nilai D dan E, maka dikategorikan tidak lulus. Demikian presentasi saya mengenai metode dan model perkuliahan pada mata kuliah sistem terintegrasi. Kurang lebihnya saya minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkuliahan yang akan saya sampaikan dalam interaksi dengan mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam buat kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, saya mau tanyakan dulu ya, siapa dari kalian yang masih ingat apa kira-kira materi kita pada minggu yang lalu? Saya Bu Wulan. Ya, Wulan, silakan. Jadi minggu lalu itu kita belajar mengenai SOA atau Service Oriented Architecture, bahwa SOA merupakan sebuah arsitektur yang dapat merepresentasikan fungsi dalam bentuk layanan. Demikian, Bu. Oke, terkait dengan pertanyaan tadi, mengapa SOA sebagai arsitektur dapat kita katakan merepresentasikan fungsi dan layanan? Ya, jadi SOA itu sebagai arsitektur dapat merepresentasikan berbagai fungsi, sedangkan layanan merupakan antara dua pihak yang saling berkomunikasi. Misalnya, servis perkiraan cuaca oleh BMKG yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi keperluan aplikasi wisata yang sedang kita kembangkan. Demikian, Bu. Ya, terima kasih ya Wulan untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, selain pengertian SOA sebagai arsitektur yang berorientasi pada layanan, siapa yang tahu
apa yang melatar belakangi munculnya arsitektur berorientasi layanan seperti SOA ini? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Bu Arif. Iya, silakan Arif. Jadi latar belakang munculnya arsitektur berorientasi itu Bu untuk mengintegrasikan sistem yang berbeda, tapi keterkaitan antar sistem itu rendah. Jadi misalnya keterkaitan antara aplikasi Traveloka dengan aplikasi maskapai penerbangan. Demikian pendapat dari saya, Bu. Oke, berarti artinya sifat daripada arsitektur itu loss coupling ya. Jadi dia itu ketergantungan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain itu sangat rendah. Begitu ya Arif ya. Terima kasih ya untuk jawabannya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai kuliah kita pada hari ini. Saya akan share materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang web service. Adapun agenda kita adalah kita akan belajar tentang definisi dari web service, kemudian cara kerja web service itu seperti apa, teknologi pendukung web service, contoh implementasi web service. Apa itu web service? Web service adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interaksi atau integrasi antar mesin melalui network atau jaringan. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat ada 3 komponen besar, yaitu ada klien, ada web service bersama dengan komponennya, dan ada server. Interaksi antara server dan klien itu melalui web service menggunakan protokol HTTP. Dalam hal ini ada menggunakan metode yang namanya adalah interoperable, artinya suatu metode yang digunakan agar dapat data saling dikenali atau understable antar sistem. Perbedaan bahasa pemrograman maupun sistem operasi tidak mempengaruhi integrasi. Jadi kita misalkan di sini ya ada klien, ada server. Klien dan server ini menggunakan platform yang berbeda. Bisa bahasa pemrogramannya berbeda, sistem operasinya berbeda, begitu. Tetapi kedua aplikasi yang ada di klien maupun server ini dapat berkomunikasi dengan melalui web service, gitu. Nah, di sini dapat kita analogikan bagaimana web service itu bekerja. Kata kunci yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata kunci interoperable. Kita lihat di sini ada namanya Ali. Orang Indonesia yang hanya bisa berbahasa Indonesia, dan John, orang Inggris yang hanya bisa berbahasa Inggris. Nah, mereka diharuskan untuk berkomunikasi. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Padahal bahasa mereka berbeda, begitu. Jadi, dalam komunikasi seperti ini, harus ada penterjemah yang mengetahui kedua bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau dalam implementasi web service, maka web service inilah yang disebut sebagai penterjemah yang mengintegrasikan ataupun mengkomunikasikan dua aplikasi yang berbeda. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Iya Bu, saya mau bertanya Bu. Iya, siapa? Eli Suhaili Bu. Ya, Eli, silakan Eli, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya Ibu, bagaimana hubungan SOA dan web service Ibu? Itu satu. Dan apakah antara SOA dengan web service dalam hal ini bisa berintegrasi dalam integrasi sistem Ibu? Oke ya, pertanyaannya bagus ya. Apa perbedaan antara SOA dengan web service? Kalau sepintas kita pelajari saja begitu, kok kayaknya sama gitu, atau apakah berbeda gitu? Tentu saja berbeda. Karena apa? SOA ini merupakan arsitektur atau sebuah konsep gitu. Jadi dia arsitektur yang berorientasi pada layanan atau service. Sedangkan web service itu adalah sebuah produk. Dia berupa sebuah software, perangkat lunak yang mengimplementasikan
arsitektur SOA tadi, begitu. Jadi berbeda ya, yang SOA itu adalah arsitektur, sedangkan web service ini adalah produk, begitu, yang mengimplementasikan arsitektur SOA. Begitu Eli, paham nggak, mengerti nggak? Ya Bu, mengerti Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya materi kita selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini akan kita lihat lebih lanjut cara kerja daripada web service itu sendiri ya. Jadi di sini kita lihat lebih detail lagi antara server dan klien itu ada komponen daripada web service itu apa gitu. Jadi yang perlu kita ketahui dari gambar ini adalah komunikasi ataupun cara kerja di web service itu menggunakan teknologi pendukung. Ada namanya SOAP, REST, WSDL, WDDX, UDDI, dan standar protokol terbuka seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Kalau mengenai komponen ini nanti pada pelajaran berikutnya akan kita pelajari lebih lanjut. Tapi untuk sekarang kalian kenal dulu saja istilah-istilah seperti ini. Di sini cara kerjanya, pesan dari klien berupa request itu dapat diibaratkan sebagai amplop yang berisi pesan berupa dokumen XML dikirim ke web service melalui protokol HTTP. Jadi dari klien ini ada dulu nih ya, dari klien ada request dikirim ke web service menggunakan protokol HTTP. Lalu web service ini mengirim request tadi ke server dalam format SOAP ataupun REST melalui jaringan dengan menggunakan protokol HTTP juga. Jadi protokol yang dipakai di sini baik yang menghubungkan antara klien ke web service dan web service ke server itu adalah protokol HTTP. Nah, server menerima request lalu dia mengirimkan kembali respon berupa jawaban ke klien melalui web service dalam format XML, HTML, ataupun JSON. Slide berikutnya ini adalah contoh daripada penerapan web service. Jadi selain tadi teman kalian minggu yang lalu memang sudah kita singgung-singgung ya mengenai hal implementasi atau penerapan web service itu tentang Traveloka dengan maskapai penerbangan. Di sini juga kita dapat melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan antara aplikasi Gojek dengan Google Map. Jadi pada saat kita mau mengorder Gojek, maka kita melakukan request ya. Request, jadi request diproses oleh web service yang disediakan oleh Google Map. Nah, setelah diproses, request ditransfer ke aplikasi Gojek dan menghitung biaya perjalanan berdasarkan jarak tempuh, sehingga biaya dapat diketahui oleh pengguna aplikasi Gojek. Kemudian yang kedua, kita itu menggunakan aplikasi web service, yaitu pada saat penggunaan aplikasi melakukan klik order. Jadi setelah kita tahu berapa jarak tempuh dan berapa biaya yang akan kita keluarkan, maka kita melakukan order. Di sini Gojek melakukan request ke server Google Map melalui web service yang disediakan Google Map untuk mencari driver yang lokasinya berada dekat dengan lokasi pengguna aplikasi. Lalu web service Google Map itu mengirim respon ke aplikasi Gojek sehingga pengguna dapat mengetahui keberadaan driver dan identitas driver. Ini adalah contoh penerapan sistem terintegrasi pada e-government. Nah, di sini kalau kita lihat, kita umpamakan ya, kalau dari gambar ini kita lihat ada PHP itu merupakan bahasa pemrogramannya, MySQL itu merupakan database yang dipergunakan. Kalau kita lihat di sini ada 4 aplikasi lah. Ada aplikasi yang menggunakan PHP dengan MySQL, ada Java dengan Oracle, ada Visual Basic dengan Sybase, dan ada DLP dengan Paradox gitu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa data yang dipergunakan oleh aplikasi yang menggunakan MySQL ini itu mengambil juga data dari aplikasi yang menggunakan Visual Basic, aplikasi yang menggunakan Java, dan aplikasi yang menggunakan DLP. Begitu juga dengan Oracle di sini. Jadi ada keterkaitan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, tanda tanya di sini bagaimana supaya keempat aplikasi yang berbeda platform ini dapat berkomunikasi. Jadi kita lihat di sini ada keberagaman. Ada platform database yang berbeda, bahasa pemrogramannya berbeda, sistem operasi dan infrastrukturnya berbeda. Akibat daripada perbedaan ini, jika tidak kita lakukan integrasi, maka akan terjadi duplikasi dalam penginputan dan akses data ya.
Oleh karena itu, dibutuhkan ketersediaan data, keakuratan data, validasi data yang baik, verifikasi, kecepatan akses, dan kemudahan akses. Nah, apa solusi yang ditawarkan untuk permasalahan sebelumnya itu? Ya, solusi di sini dipergunakan adalah solusi integrasi. Saya mengambil contoh penerapan e-government ini dari Kominfo 2017 ya, yaitu tentang strategi integrasi data melalui konsep interoperabilitas sistem elektronik. Gitu. Ini diatur juga dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 pasal 23. Di sini dicontohkan di sini ada sistem A, sistem B, ada sistem C, ada sistem D. Ini pada konsep kompatibilitas. Pada konsep kompatibilitas ini, sistem A itu hanya terkait dengan sistem B, kemudian sistem C itu hanya terkait dengan sistem D. Jadi komunikasinya mereka itu hanya antar dua sistem ini, sistem aplikasi ini. Sedangkan pada konsep interoperabilitas, itu ada 4 sistem. Keempat sistem ini dapat saling berkomunikasi. Jadi A dapat komunikasi dengan D, B dengan C, C dengan D, dan seterusnya begitu. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita dapat mengambil ini ya, pengertian dari terminologi kompatibilitas adalah bahwa kompatibilitas ini tidak dapat menjamin setiap sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sistem lainnya. Jadi kalau di sini A hanya dapat memanfaatkan sumber daya dari B dan sebaliknya begitu saja, tidak ke D. Gitu. Nah, sedangkan interoperabilitas itu adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagi pakai data atau informasi. Ya, jadi di sini sistem A dapat berkomunikasi dengan B, D, dan seterusnya. Jadi solusi integritas yang ditawarkan itu adalah berupa interoperabilitas, bukan kompatibilitas. Gitu. Ini ada dampak positif pengembangan aplikasi TIK jika menerapkan interoperabilitas. Mengurangi waktu dan biaya untuk berbagi pakai data, informasi antar sistem elektronik, mengurangi waktu dan biaya dalam memberikan pelayanan, mempermudah koordinasi antar lembaga, mengurangi tumpang tindih data antar sistem, kemudian memungkinkan pemerintah memberikan layanan terintegrasi kepada masyarakat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran, meningkatkan kinerja pegawai pemerintah, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Apa yang dimaksud dengan web service? Dan selain daripada contoh yang tadi sudah dijelaskan, ada nggak ya contoh penerapannya di dalam dunia perbankan? Siapa yang dapat jawab? Sanim, Bu. Ya, Sanim. Silakan, Sanim. Web service adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interaksi antar mesin melalui network atau jaringan. Kalau di dunia perbankan, bisa kita lihat seperti pembayaran listrik kepada PLN. Masyarakat bisa melakukan pembayaran listrik melalui m-banking BCA. Aplikasi BCA menggunakan web service yang disediakan oleh PLN, sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pembayaran listrik. Itu sih, Bu, dari Sanim. Iya, bagus ya jawabannya. Terima kasih jawabannya ya. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan penerapan web service di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena begitu banyak sekarang penggunaan web service yang dipergunakan untuk mengintegrasikan sistem aplikasi yang berbeda. Terlebih sekarang ini adalah zaman digital ya, semuanya menggunakan data digital untuk transfer data ataupun pemanfaatan data untuk kepentingan aplikasi yang lainnya. Masih ada nggak yang kira-kira perlu ditanyakan? Tidak? Jelas? Cukup jelas ya? Cukup jelas, Bu. Oke. Kalau begitu, jika materinya sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan kuliah kita pada hari ini. Untuk perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya.